Rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah ibu Eki di Majalengka pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban, 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widya Sari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada Widi untuk meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. 30 menit kemudian, Widi dan Mega sampai di gang rumah Vina. Dalam perjalanannya, Widi, Mega dan Vina berboncengan di satu motor. Pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, mereka sampai di rumah Widi. Selama di rumah Widi, Vina sempat meminjam uang Rp50.000 kemudian ke warung beli mie instan lalu memasaknya dibantu Mega Lestari. Saat mie tersebut belum habis disantap, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Vina diantar Mega ke kontrakan kakaknya, Marliana untuk meminta uang. Singkat cerita, dalam perjalanan dari rumah Marliana ke rumah Widi, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon. Sekitar jam 17 waktu Indonesia Barat bypass Vina bertemu Eki. Mak berhenti itu ada Eki. Sekitaran Migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat, kata Mega. Vina melanjutkan perjalanan ke rumah Widi dengan dibonceng Eki. Mega kemudian pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sampai di rumah Widi, tapi Vina belum ada. Selang 5 menit, Vina kemudian datang langsung mandi di rumah Widi. Sedangkan Eki duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, mau kemana kamu? Gak dijawab, kata Mega. Vina langsung mandi, mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki menganak dress hitam dan heels krim milik Widi. Pada pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widi mendapat SMS dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widi untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang banyak gerombolan lagi ketawa banyak suara motor mobil bukan di ruangan. Akunya ada di arah sumber, kata Widi menirukan ucapan Vina. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina.
Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabar Eskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito ceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol. Purnawirawan, Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong.
Justru Farhat melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhat pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno 2J masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno 2J akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno 2J, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Bahkan Susno 2J yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan 1 orang meninggal laki-laki, dan 1 orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno 2J sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada.